Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur sebelumnya marilah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memilih diri kita, terasa mudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa sungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita mengembalikan rasa syukur atas kesempatan yang Allah masih berikan pada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sampai akhir hayat, sampai hari akhir. Marilah kita teladani beliau dalam peri kehidupan, baik sebagai seorang pribadi, anggota keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya khatib berwasiat pada diri khatib sendiri serta jamaah Jumat, marilah kita perhatikan ketakwaan di dada-dada kita, karena hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Marilah kita pupuk, kita tingkatkan dengan amal saleh, melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, menjauhi apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Mudah-mudahan kelak di yaumul akhir kita dikumpulkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini Jumat tanggal 10 Sya'ban 1444 Hijriah. Tidak terasa sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bersemangat menyambutnya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, ketika bulan Sya'ban itu ibarat pendahuluan bagi bulan Ramadan, maka disyariatkan pada bulan tersebut berbagai amalan yang disyariatkan pada bulan Ramadan, seperti puasa dan membaca Al-Quran. Hal itu agar setiap orang bersiap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan, dan agar jiwa-jiwa ini terlatih untuk menjalankan ketaatan kepada Ar-Rahman. Jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita melihat sebagian orang begitu menggebu mengejar cita-cita dunia, maka seharusnya seorang muslim jauh lebih bersemangat di dalam mengerjakan kebaikan, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah dalam menggapai hal-hal yang bermanfaat bagimu. Dalam riwayat Muslim, indikasi ia bersemangat adalah tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat.
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jamaah yang dimuliakan Allah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, perintah berlomba dalam kebaikan berada di atas level melakukan kebaikan. Karena berlomba dalam kebaikan itu mencakup mengerjakan, menyempurnakan, berusaha mengerjakan kebaikan sebaik mungkin, dan bersegera terhadap sebuah kebaikan. Barang siapa yang ketika di dunia ia gemar berlomba dalam kebaikan, maka kelak di akhirat ia akan mendapat kesempatan menjadi golongan yang lebih dahulu ke surga dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan semangat seorang muslim dalam mengerjakan kebaikan tidak hanya berlaku di sebagian hal dan meninggalkan sebagian yang lain. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa semangat tersebut harus dimiliki di setiap ibadah wajib maupun yang sunnah. Beliau mengatakan, dan kebaikan yang dimaksud mencakup ibadah wajib dan sunnah berupa salat, puasa, zakat, haji, umroh, jihad, dan amalan jangka panjang maupun jangka pendek. Semakin kuat dorongan hati seorang dalam bersegera dan giat dalam mengerjakan kebaikan, sebesar itu pula pahala yang Allah limpahkan kepada hambanya. Semangat mengerjakan kebaikan ini hendaknya tidak boleh padam dan ditunda-tunda. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, jauhilah perkara nanti, karena kamu adalah apa yang ada hari ini dan bukan esok hari. Jika esok kamu masih ada, berpikiranlah sebagaimana sebelumnya, yaitu menjadikan esok sebagai hari ini. Kalaupun seandainya esok bukan jatahmu lagi, maka tiada penyesalan atas apa yang kamu tunda-tunda di hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kebiasaan kita lambat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dilambatkan pula karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat para sahabat lambat dalam shaf yang pertama. Maka beliau bersabda, majulah dan ikutilah aku, dan hendaklah shaf di belakang mengikuti shaf di depannya. Suatu kaum yang selalu lambat, maka Allah akan lambatkan. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maksudnya adalah Allah akan akhirkan mereka dari rahmat dan surganya serta karunia-Nya yang agung. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengundi, pastilah mereka akan mengundinya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, oleh karena itu dikhawatirkan bila seorang insan terbiasa lambat dari ibadah, Allah jadikan ia lambat dalam setiap kebaikan. Syekh Utsaimin juga mengatakan, tatkala manusia terlambat mendatangi sholat dari menempati shaf pertama, kemudian di sholat berikutnya terlambat lagi di shaf kedua, kemudian shaf ketiga, apalagi sengaja terlambat dalam sholat berjamaah, maka Allah buat hatinya suka mengakhirkan semua amal soleh. Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersemangat menyambut datangnya Ramadan dengan tidak menunda-nunda amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban. Diutamakan di bulan Sya'ban ini kita banyak membaca Al-Quran, karena Ramadan Syahrul Quran, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka kita siapkan diri kita di bulan ini
dengan meningkatkan frekuensi intensitas kita dalam membaca Al-Quran, lebih bersemangat lagi. Ketika sebelumnya satu hari hanya satu halaman, mungkin kita bisa tambahkan 1,5 halaman atau 2 halaman. Mungkin bagi jamaah yang belum lancar dalam membaca, bisa bersemangat untuk melancarkannya dengan belajar. Atau yang belum bisa, meniatkan memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan kemampuan bisa membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah di masjid kita ini disediakan kesempatan untuk belajar membaca dari nol, dari awal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pula kita seperti apa yang dikhawatirkan Rasulullah, berlambat-lambat di dalam ibadah. Sering kita jumpai untuk menempati shaf pertama, kadang mempersilahkan, saling mempersilahkan, silahkan. Tidak demikian. Di dalam perkara akhirat, di dalam perkara kebaikan, hendaknya setiap kita memiliki semangat fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan. Saling berlomba. Hadir lebih awal, menempati shaf di depan. Demikian mestinya agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang selalu terdepan. Syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada kita dengan salat, dengan toharoh, adalah kebiasaan-kebiasaan yang rutin dilakukan. Manakala kita mengulang-ulang kebiasaan yang baik, maka itu akan melekat di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang unggul karena memiliki kebiasaan yang disiplin, kebiasaan yang selalu semangat di depan, tidak memiliki kebiasaan menunda, terakhir, belakangan, dan sebagainya. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami menasihatkan kepada diri kami sendiri serta jamaah untuk marilah kita ubah mindset kita. Mari kita bersemangat di dalam beribadah pada Allah. Yang paling mudah adalah sholat 5 waktu. Mari kita jaga waktu-waktu sholat. Kalau perlu di alarm HP kita 5 menit sebelumnya akan datang jadwal sholat. Dan kita persiapkan hati kita, diri kita untuk segera menyambutnya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita menjadi insan-insan yang unggul karena terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan super, kebiasaan-kebiasaan yang disiplin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk tidak menunda-nunda dalam beramal saleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk kita lebih bersemangat dan sanggup untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis shalihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim.